Oke, kali ini saya akan memberitahu gimana sih caranya mencari teman yang emang benar-benar teman yang sesungguhnya. Terus gimana sih caranya biar kamu, aku, siapapun itu bisa jadi teman yang sesungguhnya. Jadi teman yang sesungguhnya itu adalah gimana ia bisa memahami sifatmu. Dia mau menerima kamu apa adanya. Dia tidak melihat dari tampangmu, dia tidak melihat dari fisikmu, dia tidak melihat dari sifatmu dan sebagainya. Pokoknya dia mau menerima kamu ya apa adanya gitu. Mau kamu miskin, mau kamu kaya, mohon maaf nih, itu dia akan menerima kamu apa adanya gitu. Dan kamu pun ya juga harus demikian. Kalau kamu menuntut seorang teman atau seorang sahabatmu untuk bisa memahami sifatmu, contoh sifatmu pemarah, sifatmu, mohon maaf ya, sifatmu kayak suka nangisan, apa sifatmu cengeng, apa baperan gitu, itu kalau kamu menuntut mereka untuk bisa memahami sifatmu, ya kamu juga harus menerima mereka apa adanya. Dan kamu juga harus bisa memahami sifat mereka gitu. Kadang aja kelihatan banget gitu loh kalau misalnya ada seorang teman yang emang dia nggak bisa memahami sifatmu. Contoh nih ya, contoh ini udah kebanyakan terjadi di Indonesia sekarang. Kalau misalnya habis ngebully atau lagi entah habis nyakitin hati orang, entah sengaja entah nggak sengaja, mungkin yang pertama kali diucapkan oleh orang tersebut itu adalah, "Baperan amat sih lo." Ya ampun. Kadang untuk mengucapkan kata maaf aja orang yang seperti itu kayak nggak bisa gitu loh. Dia bilangin kamu baperan lah, dia bilang kamu pemarah lah. Terus dia juga bilang kamu kalau misalnya sifatmu gini terus kamu nggak bakal punya teman. Sejujurnya kalau buat saya pribadi, orang yang nggak punya teman itu bukan orang yang nggak bisa diajak bercanda. Sebenarnya emang iya gitu ya. Orang yang bisa diajak bercanda maksudnya bercanda yang gimana gitu, maksudnya bercanda dikit aja itu nggak bisa, itu ya emang dia nggak bakal punya teman. Tapi yang lebih nggak punya teman lagi itu adalah orang di mana dia nggak bisa memahami sifat temannya gitu. Sebenarnya kalau sifat baperan, kamu ya juga harus bisa memperkuat mentalmu. Misalnya kamu diajak bercanda gitu ya, bercanda misalnya ngobrol bareng, ngobrolin tentang hal-hal yang lucu, apa yang membuat hati temanmu itu senang gitu. Kadang itu yang gak mikir bercandanya kelewatan apa enggak, ya itu yang ngajak bercanda gitu ya kan. Kadang kan kita sampai mikir gitu, apa emang nggak bisa diajak bercanda bagaimana gitu. Terkadang kita melontarkan kata-kata ke teman atau sahabat kita sampai nggak mikir, emangnya kalau aku melontarkan kata-kata ini apakah dia bakal tersinggung apa enggak. Intinya gini, kalau misalnya kamu sudah membuat satu kesalahan ke temanmu atau sahabatmu, ya akan jauh lebih baik kamu minta maaf ke mereka. Perkara mereka maafin apa enggak itu urusan nanti gitu. Yang penting apa? Yang penting kamu minta maaf ke mereka dulu. Karena gini, yang pertama adalah gak semua orang bisa mengucapkan kata maaf gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya orang bisa mengucapkan kata maaf tapi gak bener-bener tulus dari hati gitu. Bener-bener dia dalam hati penuh penyesalan, dia merasa bersalah gitu. Gak, gak banyak orang kayak gitu. Mungkin kadang kayak cuman di mulutnya aja dia melontarkan kata maaf, tapi kayak di dalam hatinya ya kita walaupun emang gak bisa ngerti isi hati orang lain, apa kita gak tahu niat mereka gimana, yang jelas ya mereka aja kayak belum mereka aja kayak belum tahu gitu loh niat kita itu gimana. Maksudnya ya udah kita minta maaf ya, dan penuh dan dari dalam hati gitu, gak cuma di mulut kita minta maaf. Maaf ya bro kalau misalnya aku tadi menyinggung kamu apa gimana gitu, aku minta maaf gitu. Ya kamu ya akan jauh lebih baik ya, ya udah kamu minta maaf aja gitu loh. Mau kamu dimaafin mau enggak gitu, ya udah yang penting kamu minta maaf. Karena dengan cara minta maaf itu seorang teman itu hatinya akan senang gitu. Karena ternyata ya masih ada orang teman yang emang ingin memahami mohon maaf, yang emang bisa memahami sifatnya gitu. Intinya apa? Intinya kalau kamu emang ingin jadi teman yang sesungguhnya, ya udah kamu ya udah minta maaf kalau misalnya kamu menyinggung dia, entah sengaja entah enggak, kamu berniat menyinggung dia apa enggak tapi dia tersinggung, ya kamu akan jauh lebih baik minta maaf ya. Karena gini, kebanyakan kebanyakan teman itu ini ya, itu kan tadi poin pertama ya untuk memahami sifat teman. Tapi di poin yang kedua ini tentang mimpi seorang teman. Misalnya ada seorang teman kita, kalau nggak nyambung mohon maaf ya. Misalnya kita bilang ke sahabat atau teman kita, bilang oh aku mau jadi ini, misalnya aku mau jadi editor atau musisi gitu. Nah, cobalah untuk
Jangan bilang mimpi lo ketinggian, jangan malu-maluin gitu. Ketika kita udah selangkah dari dia malah bilang ajarin dong gini biar terkenal kayak gimana. Terus begitu kita udah di atas malah kita tambah dibilang sombong yang sekarang gitu. Dulu kemana kamu waktu saya masih di bawah gitu? Kenapa justru sekarang begitu saya sudah di atas kamu malah bilang sombong gitu? Ya emang kadang kita suatu saat akan menjumpai tipikal teman yang seperti itu. Jadi ya kita ya harus siap gitu loh. Kita siap gak siap ya kita harus siap untuk menghadapi tipikal teman yang kayak gitu. Teman yang emang benar-benar teman, ketika dia pinjam duit ke kita, misalnya dia pinjam sekitar 1 jutaan lah, jangan pinjamkan 100% gitu. Misalnya gitu. Jangan pinjamkan 100% gitu. Karena apa? Ya karena ya ntar yang nyesel sendiri ya kamu gitu loh. Jadi misalnya ya dia pinjam, misal dia pinjam 1 juta nih ke kamu, jangan kasih 100%. Karena kenapa? Kasih dulu 200.000. Kamu mau nggak? Karena kan saya cuma punya segini, saya juga punya kebutuhan lain gitu. Cobalah kamu ngerti gitu. Kalau misalnya 200.000 kamu pinjamkan, terus setelah itu selebihnya ya kamu usaha sendiri gitu, coba cari pinjaman lain aja. Tapi ingat ya, jangan pakai bunga ya. Kenapa? Itu namanya riba. Jangan kamu usaha bunganya mau berapa persen, jangan ya, karena itu bisa menyulitkan dirinya sendiri gitu. Ya intinya gini, seorang teman itu yang benar-benar dia emang teman sesungguhnya, itu dia pasti bakalan bener-bener setia sama kamu gitu loh. Mau kamu lagi susah, dia selalu ada. Mau kamu lagi di atas, mau kamu lagi susah, mau kamu lagi di atas gitu, atau lagi suksesnya, mau kamu senang, mau kamu sedih, dia selalu ada gitu. Itulah teman yang sesungguhnya gitu loh. Tapi ya juga hati-hati sih kalau cari teman gitu, yang baik gitu, yang alim lah istilahnya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau kata-kata yang kalian nggak mengerti. Silahkan komentar di bawah gitu, di bagian mana yang kalian nggak ngerti, mungkin di video selanjutnya aku bisa jelasin. Kalau misalnya ada salah kata yang menyinggung, saya minta maaf. Dan satu lagi, kalau misalnya kamu mau jadi teman yang sesungguhnya, ingat, pahami sifat temanmu, terima dia apa adanya. Dan see you in the next video. Bye.